Koneksi antar materi modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Hai, perkenalkan saya Nyoman Dwi Mustikawati yang bertugas di SMP Negeri 6 Mengui yang kali ini menjadi CGP Angkatan 11 Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa hal yang terkait dengan koneksi antar materi yang saya pelajari di modul 3.3. Nah, untuk poin yang pertama yang saya paparkan di sini adalah pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Yang pertama yaitu pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja saya peroleh, yaitu pada materi yang ada pada modul 3.3 ini, yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Saya telah mempelajari makna kepemimpinan murid atau student agency, yang merupakan kemampuan murid untuk mengambil suatu inisiatif, membuat pilihan, dan bertanggung jawab atas pembelajaran dan keputusan yang mereka pilih. Untuk mengembangkan kepemimpinan murid ini, sekolah perlu menjalankan program yang mendukung baik dalam kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, maupun kokurikuler. Guru berperan penting dalam membimbing murid agar potensi kepemimpinan mereka berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Nah, kepemimpinan murid berhubungan dengan pembentukan identitas diri dan rasa memiliki. Murid didorong oleh motivasi, harapan, percaya diri, dan mindset pertumbuhan atau growth mindset yang membantu mereka berkembang dan mencapai kesejahteraan. Dengan mengembangkan kepemimpinan murid, kita juga membantu menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Namun, guru tidak bisa bekerja sendiri dalam hal ini. Dukungan dari berbagai komunitas sangat penting, seperti keluarga, teman sekelas, sekolah, hingga masyarakat sekitar. Komunitas dapat memberikan kesempatan bagi murid untuk memilih dan bersuara, serta membantu mereka memahami dampak dari keputusan yang dibuat. Ini semua membantu murid membentuk identitas yang lebih kuat dan menjadi agen perubahan yang bermanfaat untuk diri mereka, orang lain, dan masyarakat. Dalam pembelajaran modul 3.3 ini, adapun emosi-emosi yang saya rasakan yaitu awalnya saya merasa ragu dan kurang percaya diri dalam memahami makna student agency atau kepemimpinan murid. Saya khawatir tidak bisa memahami dengan baik. Namun, seiring waktu setelah mempelajari materi ini, saya mulai menyadari bahwa saya sebenarnya sudah menerapkannya dalam pembelajaran. Hal ini membuat saya semakin tertarik untuk mendalami cara menumbuhkan student agency pada murid. Saya merasa sangat senang ketika akhirnya saya bisa berpikir dan menemukan program yang menurut saya cocok untuk membantu murid mengembangkan kepemimpinan mereka di sekolah. Adapun yang sudah baik yang berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses pembelajaran di modul 3.3 ini adalah yang pertama, yaitu saat kegiatan diskusi di forum eksplorasi konsep. Saya merasa sudah aktif dalam memberikan ide tentang program yang berdampak positif di sekolah. Saya juga mencoba menjawab pertanyaan dari teman satu kelompok maupun kelompok lain. Yang kedua, selain saya aktif di eksplorasi konsep, saat bekerja bersama kelompok untuk membuat slide presentasi di sesi ruang kolaborasi, saya juga ikut berpartisipasi aktif dalam diskusi dan kolaborasi. Dan ketika sesi presentasi di ruang kolaborasi sesi kedua, saya turut memberikan pendapat dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain. Selanjutnya yaitu ada hal-hal yang menurut saya perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses pembelajaran, yaitu di mana hal yang perlu saya perbaiki dalam proses pembelajaran modul 3.3 ini adalah kemampuan saya dalam menemukan ide program yang inovatif dan kreatif yang belum pernah dijalankan di sekolah lain. Saya perlu mencari lebih banyak referensi dari berbagai sumber agar wawasan saya berkembang dan saya dapat menemukan ide-ide baru yang bisa menumbuhkan kepemimpinan murid. Selanjutnya, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Di sini setelah saya mempelajari modul 3.3 ini, saya merasa kompetensi saya sebagai guru penggerak semakin berkembang. Saya kini memahami cara menumbuhkan kepemimpinan murid
melalui berbagai program yang diselenggarakan di sekolah, baik itu program intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Kedepan saya akan berusaha menerapkan pengetahuan ini dalam merancang program-program yang benar-benar berdampak positif bagi murid. Dari sisi kematangan pribadi, saya juga sudah lebih peduli terhadap program-program yang ada di sekolah, terutama yang mendukung kepemimpinan murid. Dengan pemahaman ini, saya akan lebih selektif dalam memilih program yang tepat, sehingga murid dapat memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan dalam kegiatan sekolah. Selanjutnya, untuk analisis dan implementasi dalam konteks JKP akan saya paparkan. Poin yang pertama yaitu memunculkan pertanyaan kritis dan menggali konsep yang lebih jauh. Di mana setelah mempelajari modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, saya mulai memikirkan program yang bisa membantu menumbuhkan kepemimpinan murid dengan melibatkan suara, pilihan, dan rasa kepemilikan mereka. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya bisa menerapkan apa yang saya pelajari ini di sekolah dengan benar-benar mengutamakan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Di sini sebagai guru saya menyadari bahwa untuk mewujudkan kepemimpinan murid, saya tidak bisa melakukannya sendiri. Dibutuhkan dukungan dari kepala sekolah, rekan-rekan guru, orang tua, masyarakat sekitar, dan komunitas lain. Dengan bekerja sama, kita bisa bersinergi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency di sekolah. Poin selanjutnya yaitu mengolah materi menjadi insight baru. Pada modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, dijelaskan bahwa kepemimpinan murid bisa terbentuk saat murid mampu mengatur pembelajaran mereka sendiri, membuat keputusan, menyuarakan pendapat, bertanya dan menunjukkan rasa ingin tahu, serta berkontribusi aktif dalam komunitas belajar. Murid juga diharapkan bisa menyampaikan pemahaman mereka pada orang lain dan mengambil tindakan nyata dari proses belajar mereka. Saya menyadari bahwa membentuk kepemimpinan murid ini tidak bisa terjadi secara instan, melainkan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, waktu yang cukup, dan usaha yang berkelanjutan. Jika semua sekolah di Indonesia mendukung terwujudnya student agency, generasi mendatang akan lebih siap menghadapi perubahan, kreatif dalam memecahkan masalah, dan memiliki pemikiran serta tindakan yang matang. Nah, kira-kira apa itu student agency? Student agency adalah proses yang panjang dan berkelanjutan yang perlu diterapkan secara menyeluruh di setiap jenjang pendidikan dan saling terkait. Karena itu penting bagi semua warga sekolah di Indonesia untuk memiliki pemahaman yang sama tentang student agency. Sebagai pemimpin pelajaran, kita berperan penting dalam membentuk kepemimpinan murid dengan menjadi contoh yang berdampak positif. Mari menjadi pemimpin pembelajaran yang bisa membawa perubahan nyata, sehingga pendidikan di Indonesia lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Poin selanjutnya yaitu menganalisis tantangan kontekstual CGP di tingkat sekolah dan daerah. Yang pertama yaitu banyak guru di sekolah yang enggan mengembangkan student agency karena sudah terbiasa dengan cara mengajar konvensional. Perubahan dianggap sulit, terutama karena banyaknya guru senior yang menjadi contoh bagi guru junior atau guru yang baru. Selain itu, kondisi masyarakat sekitar yang kurang mampu juga mempengaruhi motivasi belajar murid. Mereka sering melihat sekolah hanya sebagai kewajiban tanpa menyadari pentingnya menggali potensi diri untuk masa depan. Dan di sisi lain, keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan, karena untuk menjalankan program-program baru, baik di dalam maupun di luar kelas, membutuhkan biaya yang cukup besar. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi, yaitu yang pertama melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, terutama guru, tentang pentingnya mengembangkan student agency pada murid, memberikan pemahaman yang jelas dan contoh kegiatan atau program yang bisa dilakukan di sekolah untuk membantu murid menjadi pemimpin baik dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Yang kedua yaitu menyediakan program-program yang beragam dan berkualitas sesuai dengan minat dan potensi murid, dapat membuat mereka tertarik untuk mengikuti berbagai kegiatan di sekolah. Seiring waktu, mereka akan terbiasa dan menunjukkan bakat mereka. Program yang disusun harus memperhatikan pilihan dan keinginan murid agar mereka merasa nyaman dan memiliki peran dalam program tersebut.
Selain itu, penting untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang perlunya program yang mengutamakan pengembangan kepemimpinan murid agar dana yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mewujudkan kegiatan tersebut. Selanjutnya yaitu membuat keterhubungan materi. Nah, di sini saya akan menceritakan pengalaman masa lalu saya, yaitu saat saya di jenjang SMP. Saat waktu itu mengikuti ekstrakurikuler melukis, dan di kelas 2 SMP saya mulai tertarik melukis karena saya bisa menuangkan ide melalui goresan tangan dan menciptakan gambar yang menarik dengan teknik gradasi agar terlihat lebih nyata. Kami latihan seminggu sekali pada hari Minggu karena sekolah saya waktu itu masih sekolah dari Senin sampai Sabtu. Kegiatan ini membantu saya lebih percaya diri dan mengekspresikan diri lewat menggambar dan melukis. Bahkan saat SMA saya mewakili sekolah dalam lomba Porsenijar dan mendapatkan juara 2 tingkat kabupaten. Nah, pengalaman ini mengajarkan saya bahwa seorang guru bisa membantu murid menemukan potensi diri dan membimbingnya tanpa memaksakan kehendaknya, sehingga murid dapat mengeksplorasi kemampuan mereka. Nah, berdasarkan cerita masa lalu saya di sini, adapun penerapan di masa mendatang, di mana setelah saya mempelajari modul 3.3 ini, yaitu tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, saya akan menerapkan ilmu tersebut di sekolah. Saya akan mendukung pengembangan student agency dengan memberikan suara, pilihan, dan kepemilikan kepada murid. Sebagai guru, saya tidak bisa melakukannya sendiri. Saya perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari yang terdekat hingga komunitas yang lebih luas. Kolaborasi dan komunikasi yang baik dengan semua pihak sangat penting untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, di sini saya akan memaparkan konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Yang pertama yaitu keterkaitan modul 1.1 dengan modul 3.3, di mana program yang berdampak positif pada murid harus disesuaikan dengan kondisi alam dan perkembangan zaman. Berdasarkan kodrat alam, program harus sesuai dengan lingkungan tempat anak tinggal. Misalnya dengan mengadakan kegiatan kokurikuler yang merayakan tradisi budaya lokal agar murid lebih mengenal dan mencintai daerahnya. Berdasarkan kodrat zaman, program juga harus mengikuti perubahan waktu, seperti dalam pembelajaran di kelas yang memanfaatkan teknologi agar murid dapat beradaptasi dan lebih kreatif dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, keterkaitan modul 1.2 dengan modul 3.3. Di sini, guru penggerak memiliki peran penting dalam membantu murid menjadi pemimpin yang percaya diri dan mandiri. Untuk mencapai hal ini, guru penggerak bekerja sama dengan rekan-rekan guru merancang pengalaman belajar yang membuat murid merasa kompeten, dicintai, dan memiliki tekad yang kuat untuk meraih impian mereka. Guru juga memberikan kebebasan kepada murid dalam pembelajaran dengan mendengarkan suara mereka, memberikan pilihan, dan melibatkan mereka dalam proses belajar. Selain itu, guru penggerak mendorong kolaborasi antar guru, murid, orang tua, sekolah, dan pihak lain. Kepemimpinan murid dapat tumbuh melalui kerjasama antara murid dan guru, serta melibatkan komunitas yang lebih luas. Selanjutnya, keterkaitan modul 1.3 dengan modul 3.3. Dalam merancang program atau kegiatan yang berdampak positif pada murid, guru perlu memiliki inisiatif perubahan yang akan diwujudkan dengan pendekatan inquiry apresiatif atau IA melalui model tahapan Bagja. Tahapan Bagja dipilih karena fokusnya pada kekuatan, aset, dan sumber daya yang sudah ada di sekolah. Di dalam tabel Bagja, ada kolom untuk merencanakan bagaimana melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Hal ini akan membantu menciptakan student agency yang membuat program tersebut berdampak positif bagi murid. Keterkaitan modul 1.4 dengan modul 3.3. Dengan mengembangkan kepemimpinan murid, secara tidak langsung kita juga membantu membentuk karakter mereka yang mencakup nilai-nilai kebajikan. Karakter-karakter tersebut seperti beriman, bertakwa, berakhlak mulia, menghargai keberagaman, mandiri, gotong royong, serta berpikir kritis dan kreatif akan terbawa sehingga mereka dewasa. Nilai-nilai ini akan membimbing mereka dalam menjalani hidup di masa depan. Selanjutnya, keterkaitan modul 2.1 dengan modul 3.3, di mana pembelajaran berdiferensiasi adalah cara guru menyesuaikan pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan cara belajar setiap murid.
Dengan memahami kebutuhan belajar murid, kita dapat mengembangkan kepemimpinan mereka melalui program yang memberi dampak positif bagi mereka. Selanjutnya, keterkaitan modul 2.2 dengan modul 3.3. Nah, di sini dalam mengelola program atau kegiatan sekolah, guru selalu berusaha untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional. Hal ini bertujuan agar siswa dan semua warga sekolah dapat lebih sadar atau mindfulness dan menciptakan kesejahteraan baik secara fisik maupun emosional, well-being. Selanjutnya, keterkaitan modul 2.3 dengan modul 3.3. Menurut paradigma berpikir Among dalam konsep coaching, seorang coach dan coachee adalah mitra belajar yang saling memahami tentang proses belajar. Coach berusaha mengenali kekuatan dirinya dan juga coachee-nya. Konsep ini cocok dengan pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Di dalam kelas, guru dan murid juga merupakan mitra belajar. Guru perlu mengenal potensi murid dan memahami suara, pilihan, serta kepemilikan murid, agar mereka merasa nyaman dan bisa belajar dengan baik di sekolah. Dan yang selanjutnya itu keterkaitan modul 3.1 dengan modul 3.3. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus bisa membuat suatu keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Keputusan ini bisa berupa memilih program yang tepat untuk membantu murid mengembangkan student agency. Setiap program harus mendukung penguatan karakter murid di masa depan. Dan selanjutnya keterkaitan modul 3.2 dengan modul 3.3. Nah, di sini untuk pengelola sumber daya di sekolah, ada 7 jenis aset yang bisa dikembangkan, yaitu modal manusia, sosial, fisik, lingkungan atau alam, politik, agama dan budaya, serta modal finansial. Dengan memanfaatkan semua aset ini, kita bisa merencanakan dan menjalankan program yang memberikan dampak positif bagi murid. Poin selanjutnya yaitu informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Adapun informasi yang diperoleh dari sumber atau orang lain di luar bahan ajar PGP adalah salah satunya perusahaan tempat suami saya bekerja, di mana perusahaan suami saya bergerak di bidang layanan internet. Meskipun banyak pesaing, perusahaan suami saya berhasil berkembang dan kini sudah melayani banyak daerah. Awalnya hanya di 3 daerah kecil, tetapi sekarang telah merambah ke lebih banyak tempat. Keberhasilan ini dicapai berkat adanya program yang disusun bersama rekan kerja, dukungan dari keluarga, dan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait. Dalam konteks kepemimpinan murid, hal ini dapat dihubungkan dengan pentingnya mendengarkan suara murid, memberikan mereka pilihan dalam belajar, serta memberi mereka rasa memiliki atas proses pendidikan. Seperti dalam perkembangan perusahaan, keberhasilan pendidikan juga memerlukan kerjasama antara guru, murid, dan pihak-pihak lain di sekitar sekolah. Dengan pendekatan ini, murid merasa lebih bertanggung jawab atas pembelajarannya dan berperan aktif dalam mencapai tujuan bersama. Demikian paparan koneksi antar materi tentang modul 333 yang saya bawakan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.